bertujuan untuk mendekatkan kita setiap bulannya membuat jadwal. Jadi tempat-tempatnya sudah ditentukan, kita sudah koordinasikan. Halo Sobat JKN, selamat datang di episode pertama dari JKN Pod. Nah, untuk membuka episode yang spesial hari ini, kita bakal menghadirkan bintang tamu yang juga spesial. Di sini sudah ada Pak Cipta Margana. Selamat sore Pak Cipta, apa kabar? Selamat sore, kabar baik Mbak Lia. Alhamdulillah. Nah, buat teman Sobat JKN di luar sana, hari ini tamu kita yang pertama adalah Pak Cipta Margana. Kepada Pak Cipta, boleh perkenalan dirinya Pak buat teman-teman? Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Lia. Perkenalkan, nama saya Cipta Margana. Biasanya orang kenalnya Cipta. Saya perwakilan dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya, khususnya dari bagian mutu layanan kepesertaan. Oke, jadi Pak Cipta ini adalah kepala bagian Pak ya dari bagian mutu layanan kepesertaan, betul Pak ya? Betul, Mbak Lia. Jadi untuk teman-teman dari tim bagian mutu layanan kepesertaan ini adalah tim yang paling sering ketemu dengan peserta Pak ya? Bisa dikatakan seperti itu? Iya, jadi kita pengen tahu nih Pak, gimana pelayanan yang diberikan dari BPJS Kesehatan ini untuk para peserta program JKN di luar sana. Boleh diceritain sedikit Pak Cipta? Baik, untuk pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan kepada pesertanya, sebelum itu saya mau cerita dulu nih. Kita di BPJS Kesehatan itu ada namanya kanal pelayanan. Oke. Mulai dari kanal pelayanan terkait administrasi kepesertaan, informasi, dan penanganan pengaduan. Nah, di BPJS Kesehatan itu dibagi jadi dua kelompok besar Mbak Lia. Oke. Yang pertama namanya kanal layanan tatap muka. Kemudian yang kedua kanal layanan non tatap muka. Kalau kanal layanan tatap muka itu contohnya seperti yang pertama yang konvensional atau paling sering digunakan atau diakses masyarakat adalah tentu datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan, kayak di kantor cabang saat ini. Selain itu juga tentu ada kantor kabupaten, karena setiap kantor cabang itu pasti ada kantor kabupatennya. Seperti kalau di Palangkaraya kita ada kantor kabupaten Kapuas, kita ada iya betul, kita ada kantor kabupaten Pulang Pisau, Gunung Mas, dan juga Katingan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang tatap muka, kita ada yang namanya MPP. MPP. MPP itu Apa tuh, Pak, MPP? mall pelayanan publik. Tapi bukan mall yang pada umumnya ya Mbak Lia ya. Jadi memang seperti mall, tapi isinya adalah yang berbau sifatnya pelayanan publik. Oke. Termasuk BPJS Kesehatan, termasuk mungkin juga ada Samsat di situ. Ada pajak juga di dalamnya. Pokoknya yang semua berbau tentang pelayanan publik ada di situ. Kalau di Kota Palangkaraya sendiri kita ada di Jalan Yosudarso. Kemudian yang tatap muka lagi, untuk kanal tatap muka yang lainnya kita ada yang namanya BPJS Keliling. BPJS Keliling ini semacam BPJS Kesehatan lagi keliling-keliling kayak gitu. Mengakses layanan langsung ke tempat-tempat tertentu yang mudah diakses dan bisa dijangkau dengan mudah oleh masyarakat atau peserta. Kemudian yang selanjutnya kita ada namanya BPJS 1. BPJS 1 ini dari namanya mudah sih diartikan sebagai BPJS siap membantu. Artinya ada petugas BPJS Kesehatan yang siap membantu peserta JKN Kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan seperti itu. Kemudian berbicara tentang kelompok besar yang kedua, ada yang namanya kanal non tatap muka. Kalau kanal non tatap muka ini yang pertama tentu yang paling sering disosialisasikan dan mungkin Mbak Lia juga tahu, kita ada yang namanya MJKN atau Mobile JKN. Ya bisa di-download lah, kalau HP-nya Android ya lewat Play Store ya. Kalau HP-nya iPhone kayak punya Mbak Lia bisa nanti lewat Apple Store seperti itu. Kita selanjutnya juga untuk yang non tatap muka, kita ada namanya Care Center 165. Jadi menghubunginya ke nomor 165. 24 jam itu Mbak Lia. Kemudian selanjutnya kita ada namanya Pandawa. Kemudian yang selanjutnya kita ada yang namanya BPJS Online. Dan yang terakhir kita ada yang namanya di setiap kantor cabang itu Aman JKN. Aman JKN ini adalah Anjungan Mandiri Jaminan Kesehatan Nasional. Seperti itu sih kira-kira. Jadi banyak cara untuk mengakses layanan di BPJS Kesehatan saat ini Mbak Lia. Oke, jadi tadi dia terbagi dua Pak ya, yang secara tatap muka dan non tatap muka. Untuk yang non tatap muka kebanyakan
kan digital banget Pak ya? Digital, karena dia tidak langsung dengan Iya. petugas. Via aplikasi, terus ada juga tadi yang via WhatsApp Pak ya, Betul. ternyata bisa juga lewat WhatsApp. Terus untuk yang tatap muka nih Pak, tadi saya ada dengar tentang BPJS keliling. BPJS keliling, itu konsep pelayanannya seperti apa Pak? Boleh dijelasin buat kita semua? Jadi kalau BPJS keliling ini, kalau boleh kita sebut ya BPJS Kesehatan nih lagi keliling-keliling nih. Kalau sebutannya dulu itu sebelum berubah jadi BPJS keliling sebutannya MCS. MCS. Kepanjangannya Mobile Customer Service kayak gitu. Cuma biar masyarakat ini lebih mudah mengingatnya, kemudian biar setiap atau semua lapisan masyarakat tuh tahu kayak gitu, diubahlah namanya jadi BPJS keliling. Tapi pada dasarnya pengertian dari BPJS keliling itu sendiri adalah kanal layanan tatap muka di BPJS Kesehatan yang mana bertujuan untuk mendekatkan dan memudahkan layanan kepada peserta dengan metode jemput bola seperti itu. Oke, dengan metode jemput bola. Terus kalau BPJS keliling ini jenis pelayanannya kepada peserta itu apa aja Pak? Mereka menerima permintaan dari peserta itu apa aja Pak? Jadi kalau kita bicara BPJS keliling, tentu kan tadi bahasanya BPJS Kesehatan lagi keliling nih. Semua yang datang situ tentu kita seperti membawa kantor BPJS Kesehatan, termasuk petugas BPJS Kesehatannya ke tempat atau titik di mana masyarakat bisa mengakses yang jauh dari kantor misalnya seperti itu. Tentunya pelayanannya tidak jauh berbeda dengan di kantor langsung. Ada pelayanan administrasi kepesertaan, ada juga pelayanan informasi, dan tentu juga pelayanan penanganan pengaduan seperti itu. Oke, jadi hampir mirip sama pelayanan di kantor Pak ya. Bedanya adalah lokasinya aja gitu. Oke. Untuk sekarang berarti lokasinya nih Pak. Lokasi yang biasa sering ditongkrongin sama BPJS keliling ini biasanya itu di mana aja Pak? Yang pasti kalau BPJS keliling itu mengakses wilayah-wilayah atau tempat yang jauh dari kantor. Jauh dari kantor sehingga masyarakat yang awalnya posisinya jauh harus menempuh waktu, harus ada biaya yang dikeluarkan untuk datang ke kantor, lebih dekat dia langsung di titiknya. Kita juga mempertimbangkan biasanya untuk BPJS keliling itu adalah kemudahan untuk diakses masyarakat. Kemudian masyarakat di situ banyak dan sering berkumpul di titik itu seperti itu. Oke, berarti BPJS keliling ini juga mengakomodir berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan akses ke BPJS Kesehatan ini Pak ya. Terlepas dari misalkan jarak tempat tinggal atau bahkan usianya ya, karena pada era sekarang misalkan aplikasi itu mungkin ada beberapa yang masih kurang paham. Jadi adanya BPJS keliling ini kayaknya ngebantu banget Pak ya untuk peserta. Iya, karena BPJS keliling tadi seperti saya sampaikan itu semacam kantor juga, tapi posisinya di dalam mobil kayak gitu kan. Jadi semua layanan yang ada di kantor itu kurang lebihnya akan ada di BPJS keliling itu sendiri. Kita juga di BPJS keliling itu menyediakan juga kursi-kursi untuk peserta yang menunggu juga untuk mempermudahkan. Pokoknya fasilitasnya sudah bagus sih kalau menurut saya untuk BPJS keliling untuk membantu peserta itu sendiri kayak gitu. Oke, sekarang jadwal nih Pak. Tadi kan disebutkan layanan yang bisa didapatkan oleh peserta itu sama seperti di kantor cabang. Nah, gimana tentang waktu operasionalnya? Apakah karena tadi termnya adalah keliling, apakah mereka hanya ada di jam-jam tertentu lalu mereka pindah ke lokasi lain, atau mereka akan stay di situ sama seperti jam operasional kantor, atau gimana, boleh diceritain? Jadi kalau BPJS keliling itu sendiri pelayanannya kurang lebih biasanya kita kan menuju ke tempat atau titik BPJS keliling itu. Misalnya kalau kita di sini kan contoh di Kelampangan kayak gitu kan, jauh tuh kan dari kantor. Biasanya nanti teman-teman buka kanal layanan tatap muka BPJS keliling tadi di sana sampai jam siang, biasanya jam 12-an untuk BPJS keliling sendiri. Jadi setengah hari Pak setengah ya? hari. Nanti kita biasanya kalau di BPJS kantor cabang Palangkaraya itu sehari itu ada 2 titik
Mbak Lia. Jadi nanti setelah selesai di di Kelampangan tadi, nanti kita akan bergeser lagi ke titik sesuai jadwal yang sudah kita buat. Jadi sebagai informasi juga kami sampaikan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya, kita setiap bulannya membuat jadwal terkait BPJS keliling ini. Jadi tempat-tempatnya sudah ditentukan, kita sudah koordinasikan dengan tempat di mana kita akan membuka kanal layanan tatap muka BPJS keliling tadi. Kemudian waktu-waktu dan tanggal-tanggalnya itu udah ada. Jadi sistemnya bukan kayak Bukalapak dadakan Pak ya. Nggak bisa, Jadi buat teman-teman sahabat JKN di luar sana, kalau misalkan udah nargetin nih besok aku bakal datengin mobil BPJS keliling, tapi kamu nggak cek dulu jadwalnya, terus tiba-tiba udah datang ternyata tim BPJS kelilingnya lagi standby di lokasi lain gitu. Nah, buat teman-teman yang kayak gitu tuh, gimana ya buat sahabat JKN di luar sana, misalkan pengen tahu nih jadwalnya hari ini standby di mana BPJS keliling tuh, di mana bisa mengaksesnya Pak? Siap, Mbak Lia. Jadwal tadi kami buat biasanya dalam bentuk seperti flyer atau gambar yang sudah ada, ya secantik mungkin kita buat lah seperti itu, untuk mudah dilihat dan dipahami oleh masyarakat atau peserta jaminan kesehatan nasional. Biasanya kami sendiri di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya membagikan itu ke grup-grup WhatsApp, kayak contoh grup fasilitas kesehatan, FKTP Puskesmas seperti itu. Kemudian kita juga bagikan lewat grup-grup badan usaha, PIC badan usaha, termasuk duta BPJS Kesehatan di kantor cabang Palangkaraya biasanya saling repost itu. Nanti di media sosialnya masing-masing kan dibagikan di awal bulan atau di setiap harinya kita bagikan juga seperti itu. Oke. Jadi peredaran informasi jadwal itu secara online Pak ya? Betul. Secara online. Oke, BPJS keliling sangat memudahkan dan akomodir peserta Pak ya. Jadi yang tinggalnya jauh dari lokasi kantor cabang atau mungkin lokasi kerjanya mungkin dekat sama lokasi-lokasi vital yang sering banget jadi tempat standby BPJS keliling, bisa mengakses pelayanan dari BPJS keliling langsung ke mobil BPJS keliling. Jadi nggak perlu ke kantor lagi. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali dengar BPJS keliling ini nggak bisa memvisualisasikan ya Pak ya, bentuknya tuh gimana sih si BPJS keliling ini, boleh Pak diceritain gimana bentuk-bentuknya nih? BPJS keliling ya Mbak Lia ya. Untuk visualnya seperti apa, BPJS keliling ini pasti bentuknya mobil, dan tentunya di mobilnya ada tulisan BPJS Kesehatan tentunya, udah pasti itu. Kemudian sekarang BPJS keliling itu selain tadi karena namanya udah dirubah dari Mobile Customer Service jadi BPJS keliling, dia rebranding juga terkait bentukan ataupun warna-warna dan gambar-gambar yang ada di BPJS keliling, sehingga masyarakat ataupun peserta JKN ini bisa tahu, oh itu BPJS keliling kayak gitu. Sehingga beda dengan misalnya kayak contoh SIM keliling atau tetangga-tetangga yang lain kan ada juga yang mirip-mirip seperti itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya ya gambarnya seperti ini kira-kira. Jadi dia bentukannya mobil Pak ya, dan cukup mencolok buat teman-teman cari di lokasi-lokasi strategis. Betul. Ya. Insya Allah cukup mencolok dan mudah diketahui, oh itu pasti BPJS kelilingnya BPJS Kesehatan lah kayak gitu Mbak Dia. Oke, itu tadi informasi dari Pak Cipta mengenai pelayanan peserta program JKN dan juga tentang info BPJS keliling. Banyak banget insight yang sudah kita dengarkan bersama mengenai BPJS keliling dari Pak Cipta. Terima kasih Pak Cipta buat waktunya sudah hadir di episode pertama dari JKN Pod. Buat teman-teman yang masih perlu informasi lagi, pengen mendapatkan insight lebih jauh tentang JKN, kamu bisa tonton terus dan dengerin JKN Pod di episode selanjutnya. Dan izin juga nantinya Pak Cipta, mohon izin kita untuk share informasi mengenai update jadwal dari BPJS keliling di akun Instagram kita di @sahabatjkn.pky Pak ya. Oh gitu. Boleh Mbak Lia. Biar masyarakat lebih tahu dan lebih luas informasinya sampai. Betul sekali Bapak. Jadi make sure juga untuk kalian yang pengen tahu tentang update dari jadwal BPJS keliling bisa cek Instagram kita nantinya, karena di situ akan selalu kita update setiap bulannya. Buat sahabat JKN di luar sana yang butuh informasi dan update mengenai program JKN, kamu bisa tonton dan dengerin terus JKN Pod. Sampai jumpa di episode JKN Pod selanjutnya.